Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penyakit akibat kerja area konstruksi bahaya biologi. Kelompok kami ada Aiziah Putri Aminullah, ada saya sendiri Aspriyani Wahyu Agus Nur Anissa, ada Niputu Aulia, ada Rizka Nur Fitria, ada Sela Ayu Juwita. Bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari hewan atau mikroorganisme yang berada di sekitar tempat kerja. Contohnya adalah bakteri, virus, jamur, tanaman, hewan, atau binatang. Agak berbeda dari faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja lainnya, faktor biologis dapat menular dari seorang pekerja ke pekerja lainnya. PAK berdasarkan faktor bahaya biologi itu, macam-macam penyakitnya itu ada pneumonia. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Selain virus dan bakteri, beberapa jenis jamur juga dapat menyebabkan pneumonia, yaitu Cryptococcus coccidioides dan Hitoplasma. Seseorang dapat mengalami pneumonia akibat jamur jika menghirup spora dalam jumlah banyak. Spora jamur sering terdapat pada tanah atau kotoran burung. Pneumonia akibat jamur juga sering menyerang orang dengan penyakit kronis atau orang dengan sistem imun yang lemah. Kemudian ada tuberkulosis. Penyebab tuberkulosis adalah bakteri yang menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin pengidap TB. Nama bakteri TB adalah Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada penyakit antraks. Penyakit antraks atau antraks adalah infeksi bakteri serius yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini dapat mengenai kulit, paru-paru, dan pada kasus yang jarang, saluran pencernaan. Penyakit antraks sangat jarang terjadi. Seseorang dapat menular melalui kontak dengan binatang, wol, daging, atau kulit binatang yang terinfeksi. Kemudian ada biang keringat atau miliaria. Biang keringat atau miliaria adalah ruam kecil berwarna merah yang menonjol, terasa gatal, serta menyebabkan sensasi menyengat atau perih di kulit. Kelainan yang juga dikenal pada nama ruam panas ini tidak hanya terjadi pada bayi, namun juga pada orang dewasa. Biang keringat merupakan kondisi yang tidak berbahaya dan tidak menular. Kondisi ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di cuaca sedang panas atau lingkungan yang bersuhu lembab. Biang keringat kerap ditandai dengan gejala berupa bintil-bintil kecil yang berwarna merah, terutama tempat menumpuknya keringat. Rasa gatal atau rasa perih dan tajam pada ruam. Di sini ada contoh gambarnya biang keringat. Kemudian ada kutu air atau Tinea pedis. Kutu air yang juga dikenal sebagai Tinea pedis atau athlete's foot merupakan suatu infeksi jamur menular yang umumnya timbul pada kulit kaki, terutama di sela-sela jari kaki. Kutu air berisiko tinggi dialami oleh orang yang kurang menjaga kebersihan kaki. Jarang mengganti kaos kaki dan sering menggunakan sarana publik seperti pemandian umum. Kutu air harus segera ditangani dengan tepat karena dapat memburuk dan menyebar ke bagian tubuh yang lain, serta menyebabkan peradangan pada kelenjar getah bening. Kemudian ada sporotrichosis, itu disebabkan oleh jamur Sporotrix yang banyak ditemukan di tanah atau tanaman. Infeksi terjadi ketika spora jamur masuk ke tubuh melalui sentuhan, terutama melalui luka terbuka di kulit. Meskipun sangat jarang, infeksi juga dapat terjadi bila menghirup spora jamur secara tidak sengaja. Kemudian ada panu atau Tinea versicolor. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya panu, antara lain cuaca panas dan lembab, kulit berminyak, perubahan hormonal, sistem kekebalan tubuh melemah, mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem imun, keringat berlebihan, lingkungan yang beriklim lembab dan hangat. Berikut
Gejala-gejala umumnya yang dialami oleh pengidap panu. Yang pertama ada area kulit dengan diskolorasi, biasanya pada bagian punggung, dada, leher, dan lengan atas yang tampak lebih gelap atau terang, kayak gini. Kemudian gatal dan ringan, kulit terasa kering, gatal, dan mungkin bersisik. Kulitnya juga menebal, dan terjadi perubahan warna pada kulit, menjadi lebih terang atau gelap dibandingkan kulit di sekitarnya. Di sini ada contoh gambarnya, panu. Kemudian ada histoplasmosis, ini disebabkan oleh jamur histoplasma. Jamur ini dapat ditemukan di tanah yang terpapar kotoran burung atau kelelawar. Infeksi terjadi ketika spora jamur di tanah terhirup dan masuk ke saluran pernapasan. Setiap orang dapat terjangkit histoplasmosis, akan tetapi infeksi ini lebih rentan terjadi pada pekerja konstruksi. Kemudian ada jamur kuku atau onkomikosis. Jamur kuku adalah infeksi jamur yang terjadi pada kuku tangan maupun kuku kaki. Kondisi yang juga dikenal dengan nama Tinea unguium atau onkomikosis ini dapat dialami oleh siapa saja, terutama lansia. Beberapa kelainan pada kuku di bawah ini bisa menandakan adanya jamur kuku, yaitu kukunya menebal, muncul bintik-bintik putih pada kuku, kuku berubah warna menjadi putih, kuning kecoklatan atau kehitaman, kuku menjadi kasar dan rapuh, kuku terpisah dengan kulit jari tempatnya menempel, timbul bau yang tidak sebab pada kuku. Ini ada contohnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.